Pemirsa, kembali bersama dengan saya di Taman Safari 2 Prigen Jawa Timur. Saya akan lanjutkan firman Tuhan pada hari ini. Yang berikutnya yaitu bersyukur. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa bersyukur. Bersyukur adalah hal yang sangat mendasar dalam setiap kehidupan. Jika Anda di jalan ada yang menelikung, jika di perusahaan ada yang memfitnah, bagaimana respon Anda? Mengumpat, membalas, atau frustasi karena Anda tidak mampu menghadapi? Anda cukup mengucap syukur. Bersyukur yang benar itu ketika kita mengalami kesulitan. Kalau orang diberkati, berkatnya banyak, hidupnya enak, dia semuanya ada, lalu dia mengucap syukur. Banyak di luar sana orang bisa memberi orang lain karena dia punya, karena dia kaya. Sebagai ucapan syukur dia bisa berbagi berkat karena dia punya. Tetapi bersyukur di hadapan Tuhan adalah ketika dia mengalami satu penderitaan, satu kesusahan, dia mampu mengucap syukur. Bahkan ketika dia mengalami satu musibah kecelakaan, dia tetap bersyukur. Ketika dia mengalami satu sakit penyakit, dia sanggup bersyukur seperti Ayub. Jadi hidup bahagia adalah orang yang sanggup bersyukur. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur adalah sesuatu yang harus kita ungkapkan. Bersyukur adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Bersyukurlah senantiasa. Bersyukurlah senantiasa. Ada satu cerita. Ketika ada seorang ibu tinggal di satu apartemen. Lalu dia waktunya makan, dia harus turun dari lantai 15. Dia keluar, dia menuju ke satu tempat di mana ada rumah makan di situ. Lalu dia membawa makanan itu ke dalam apartemen. Apa yang terjadi ketika dia memasuki apartemen? Ada seekor kucing yang menyambar makanannya itu. Wah, dia tentu dia marah. Tentu dia marah karena dia lapar, dia mau makan, tapi ternyata makanannya disambar oleh kucing. Mungkin kucing itu lapar. Lalu dia kembali membeli lagi makanan. Setelah membeli, dia kembali ke apartemen. Apa yang terjadi, pemirsa? Di situ banyak orang berkerumun melihat sesuatu kejadian yang luar biasa. Ternyata lift yang dinaiki seorang ibu ini terjadi musibah, putus, dan terjadi kecelakaan. Pemirsa yang bahagia yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bahwa ketika ibu ini harus kehilangan makanan yang harus dia nikmati, di balik peristiwa itu ada rencana Tuhan yang indah, yaitu apa? Keselamatan ibu ini. Nah, ibu ini akhirnya bersyukur. Disitulah ucapan syukur kita sebenarnya. Seringkali Tuhan menguji kita dengan persoalan-persoalan, masalah-masalah. Sanggupkah kita bersyukur? Sanggupkah kita mengatakan, Tuhan terima kasih karena kami harus sakit. Tuhan terima kasih karena kami harus mengalami satu ujian, satu penderitaan. Jadi yang ketiga, hidup bahagia. Salah satu hidup bahagia adalah harus bersyukur. Yang keempat, pemirsa, hidup bahagia adalah orang yang tidak pernah mengingat dan mempersoalkan masa lalu. Orang yang selalu mengingat masa lalu dan mempersoalkan masa lalu, dia tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Saya mengilustrasikan masa lalu, persoalan masa lalu adalah seperti ketika kita membuang sampah. Kalau sampah sudah dibuang tentu
tidak perlu diambil lagi karena itu sampah. Orang yang mengingat masa lalu, yang senantiasa mengungkit-ungkit masa lalu, adalah orang yang sudah membuang sampah mengambilnya kembali. Dan apa yang terjadi ketika sampah itu kita ambil lalu kita makan? Siapa orang itu? Kalau kita melihat di jalanan, mereka adalah orang-orang yang gila. Maukah kita dikatakan orang gila? Tentu tidak. Oleh karena itu, kalau Anda mau hidup bahagia, jangan pernah mengingat masa lalu. Jangan pernah mempersoalkan masa lalu. Tataplah masa depan. Untuk itu Mazmur 128 tadi mengajarkan kepada kita, hidup akan takut akan Tuhan. Itu salah satunya kita tidak pernah mempersoalkan masa lalu. Tidak akan pernah mengingat-ingat masa lalu. Banyak orang berumah tangga sudah puluhan tahun, belasan tahun, mereka mau berpisah atau bercerai karena ternyata mereka senantiasa mengungkit-ungkit masa lalu, mempersoalkan masa lalu, sehingga mereka masih memiliki satu kepahitan. Yang terakhir, pemirsa, hidup bahagia menurut Mazmur 128 ayat 1 tadi adalah hidup yang tidak pernah dendam atau mau mengampuni dan mau memaafkan. Kalau saya boleh mengilustrasikan, menyimpan kepahitan, dendam itu sama dengan ketika ada beberapa orang di sekitar kita, ketika kita kepahitan dengan istri kita. Ibaratnya istri kita memiliki tas yang berat, kita ambil tas itu kita bawa. Kita kepahitan dengan orang tua kita punya tas, tas itu kita bawa. Kita punya kepahitan dengan teman kita, tas itu kita bawa. Apa jadinya ketika kita membawa beban tas-tas yang mereka miliki, kemudian kita berjalan, kita melakukan aktivitas, berat, pemirsa, berat sekali. Orang yang dendam, yang memiliki kepahitan dan tidak bisa mengampuni, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Oleh karena itu, salah satu hidup takut akan Tuhan adalah tidak pernah menyimpan dendam. Salah satu hidup takut akan Tuhan adalah mau mengampuni, mau memaafkan, melepaskan pengampunan. Bagaimana mau bahagia jika beban orang lain dipikulnya? Pemirsa, menyimpan kepahitan dan dendam itu sama dengan juga membawa sebuah buah. Ada satu buah yang mungkin belum masak, kita bawa kemana-mana. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah buah itu semakin lama semakin busuk. Dan ketika busuk, maka keluarlah yang namanya ulat-ulat kecil. Nah, hidup bahagia adalah hidup yang mau mengampuni, yang mau memaafkan. Tapi ketika orang tidak bisa mengampuni dan tidak bisa memaafkan, jangan harap hidup bahagia. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, dari semua yang saya sampaikan tadi adalah persoalan ternyata dimulai dari keluarga. Suami harus mencintai istri. Demikian sebaliknya, orang tua juga harus mengasihi anak-anaknya, saling memaafkan. Bagaimana pekerjaan bisa maksimal dan berhasil jika keluarga tidak bahagia? Ketika saya berangkat dari rumah, diawali dari percekcokan dengan istri, dengan marah dengan anak, pasti akan terbawa dalam pekerjaan saya. Bagaimana saya bisa mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar dan maksimal ketika saya masih menyimpan kepahitan terhadap istri dan anak-anak saya? Tentu tidak bisa. Dimulai dari keluarga. Semuanya sumbernya dari keluarga. Di depan tadi saya katakan, suami mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Istri harus tunduk kepada suami. Orang tua tidak boleh melukai, menyakiti hati anak-anaknya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia, itu juga bisa terjadi antar teman di pekerjaan, di dalam pelayanan. Ada salah paham,
ada perasaan marah, benci, mari mulai saat ini, tentu kita hidup di dunia ini supaya kita hidup dalam kebahagiaan. Kita hidup di dunia ini supaya Tuhan mau kita hidup bahagia, keluarga bahagia. Keluarga bahagia harus diperjuangkan, tidak serta-merta begitu saja. Keluarga ini harus diperjuangkan. Bahkan ketika seorang suami istri ini sudah hidup puluhan tahun, dia mestinya komunikasi seperti ketika pacaran, bisa mesra, ya. Ketika dia mengalami persoalan, dia segera selesaikan, saling mengampuni, saling memaafkan. Ketika ada masalah keuangan, harus jujur. Suami jujur kepada istri, istri jujur kepada suami, orang tua jujur kepada anak. Ketika ada satu persoalan dengan saudaranya yang orang tuanya, selesaikan. Ini yang membuat kita akhirnya bahagia. Tapi banyak orang yang takut miskin, banyak orang yang takut kehilangan harta bendanya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, orang yang takut miskin tidak takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia tidak takut miskin. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak takut kehilangan harta bendanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, tetap bahagia di saat tidak bahagia. Obat yang paling mujarab adalah bahagia. Tetapi orang yang sering banyak persoalan adalah orang yang sering banyak ngomong. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup dengan doa. Dan saya mau berdoa untuk pemirsa, supaya Tuhan hadir dalam kehidupan Anda semuanya. Dimanapun Anda berada, hadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan, karena ketika Tuhan hadir, disitulah ada kebahagiaan. Tapi banyak ketika kita mengalami satu persoalan, percekcokan, pertengkaran, perselisihan, berarti kita tidak menghadirkan Tuhan, tapi menghadirkan hantu. Mari kita terus menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada, supaya kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita boleh terjadi atas kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mau hidup bahagia. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pencerahan pada hari ini. Hamba berdoa untuk pemirsa dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang saat ini menanggung beban begitu berat, Tuhan hadir memberikan solusi, dan pakai orang-orang yang Tuhan percaya untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh amat baik. Kami percaya ketika kami ada satu persoalan, bahkan pergumulan, kami percaya di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah untuk kehidupan kami. Dan kami mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur, sudah berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Shalom pemirsa, terima kasih Anda telah setia mengikuti program kami. Harapan kami Anda diberkati dengan tayangan program kami. Saudara, jika Anda merasa diberkati dan ingin sharing bersama kami, atau Anda ingin mendukung pelayanan kami, Anda dapat menghubungi nomor-nomor berikut ini. Dengan senang hati kami akan menolong saudara. Bergabunglah juga bersama kami di sosial media berikut ini. Sampai bertemu pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.